Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Pungki Inggoro kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus Pariwisata. Pada sore hari ini kita akan membahas tema mengenai langgam Melayu di era modern, warisan budaya yang tetap berdenyut. Tentu saja pada sore hari ini telah hadir di studio bersama saya narasumber kita Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kadisbudpar Kota Batam, Bapak Dr. Andes Ardi Winata. Selamat sore. Selamat sore Bu Pak Gi, Ardi. udah lama gak ketemu ya. Iya, apa kabar Pak Ardi, sehat? Baik, sehat sekali, alhamdulillah. Baik. Keren. Terima kasih. Kemudian ada Kepala RRI Batam, Ibu Kusumo Winahyu, SHMM. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Apa kabar Pungki. Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Ardi dan Bu Ina. Iya. Biasa dipanggil. Saya panggil Bang Ardi aja boleh ya Bang? Boleh. Lebih akrab. Selamat datang Bang Ardi dan Bu Ina di Iya. studio Batam TV. Terima kasih. Sore ini kita ngobrol mengenai langgam Melayu di era modern. Baik. Yang katanya adalah warisan budaya yang tetap berdenyut. Iya. Benarkah itu? Nah, saya mau bertanya dulu ke Pak Kadis nih. Bang Ardi, posisi langgam Melayu nih dalam strategi pelestarian budaya lokal oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam ini di tengah arus globalisasi budaya modern ini Iya. seperti apa sebetulnya Bang Ardi? Silahkan. Ya, mungkin sebelum saya menjawab ini kita sebenarnya lagi berbelasungkawa ya, Dek. Karena langgam Melayu ini, langgam kan identik dengan langgam Melayu. Kita kehilangan seorang tokoh Melayu ya, Kepulauan Riau, almarhum Dr. Haji Abdul Razak bin Abu Bakar bin Ali. Beliau adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri periode tahun 2026-2024 Iya. ya, berpulang ke rahmatullah pada tanggal 28 Juli 2025. Jadi kita ikut berbelasungkawa Bu ya. Baik, semoga yang ditinggalkan sabar, Diberi ketabahan diberi iman. ketabahan iman dan takkan Melayu hilang di bumi istilahnya. Jadi kita sebagai penerusnya, Iya. dan topik ini sebenarnya menjadi salah satu bermakna jadinya Bu ya, karena membicarakan tentang Melayu dan kita baru aja kehilangan seorang tokoh Melayu, dan insya Allah akan terus lahir tokoh-tokoh Melayu Iya, yang lainnya, insya Allah. karena budaya itu sangat penting sebagai jati diri bangsa Iya. kita Indonesia, khususnya di tanah Melayu seperti ini. Baik, Pungki, Baik. bagaimana musik Melayu khususnya langgam ya? Sebenarnya musik Melayu itu berbanyak genre Bu. Sebenarnya ada langgam, kemudian juga ada ghazal, kemudian juga ada yang zapin dan sebagainya. Saya mungkin lebih kepada musik Melayu pada umumnya ya. Iya. Musik ini sebenarnya ada dua bidang yang menanganinya gitu. Pertama, musik dalam tatanan kebudayaan ya. Kemudian ada musik yang dalam tatanan ekonomi kreatif. Ini sebetulnya bisa dipadu-padankan. Nah, musik Melayu, kalau kita bilang musik Melayu ini bangsa ya. Iya. Bangsa dalam artian bukan hanya kita di tanah Melayu, Kepulauan Riau, terus juga mungkin Pekanbaru, Jambi, sampai ke DKI ya Bu ya, itu Kalimantan Barat, itu Melayu secara umum sampai Sumatera Utara. Nah, juga ada tetangga kita Singapura dan Malaysia, sampai ke Filipina dan Thailand seperti itu. Thailand. Begitulah luasnya kemelayuan. Nah, namun musik langgam ini, Melayu ini di kita Kepulauan Riau itu sangat berkembang baik ya. Kenapa demikian? Bahwa setiap acara-acara musik Melayu ini selalu kita tampilkan, terutama mungkin instrumennya
karena ada tari persembahan, iringan Iya. musiknya Melayu. Ini udah menjadi satu Icon. ikon ya Bu ya. Ditambah lagi kita dari pemerintah Kota Batam itu memiliki satu regulasi base-nya, yaitu pemajuan kebudayaan Melayu di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Bayangkan. Kemudian ada beberapa turunan Perwako, ya, peraturan wali kotanya. Artinya secara regulasi kemelayuan khususnya mungkin musik ini terprotek. Nah, kalau kita lihat sekarang juga di beberapa fasilitas ya, fasilitas umum seperti bandara kita baru saja Bu, ini atas dorongan juga dari DPRD kita, ya, itu saya bersama dengan tim termasuk Lembaga Adat Melayu. Sekarang bandara kita sudah diputar musik-musik Melayu. Di samping juga announcement menggunakan Dengan bahasa bahasa Melayu. Melayu, iya. Nah, ini Wow, iya. satu kemajuan. Nah, apa hubungannya dengan ekonomi kreatif? Bahwa musik Melayunya harus ada sentuhan teknologi, kekinian. Ini sangat luar biasa ya. Saya punya satu grup musik ya Melayu yang terus kita berikan masukan, yaitu Malaikustik salah satunya. Ini dalam rangka bagaimana musik Melayu ini bisa diterima oleh lintas generasi, termasuk generasi kekinian. Nah, ini kita berproses. Namun dari peraturan daerah tersebut, nomor 1 tahun 18 tersebut, alhamdulillah kita beberapa amenity kita, kalau dalam kepariwisataan namanya amenity, seperti hotel, kemudian restoran, shopping mall atau mall-mall kita di samping bandara, itu sudah memutar lagu-lagu yang berinstrumen Melayu. Termasuk yang sangat luar biasa adalah Radio Republik Indonesia kita yang sangat luar biasa. Seperti itu kali ya, mungkin ya. Baik, Bang Ardi. Tadi Bang Ardi sempat membahas nih, di airport sudah mulai diperdengarkan menggunakan bahasa Melayu. Kemudian Dan musik Melayu. Ya, dan musik Melayu. Kemudian bagaimana anak-anak muda ini dikenalkan ya dengan musik-musik Melayu. Nah, pertanyaan saya kemudian, adakah program khusus dari Disbudpar untuk menumbuhkan rasa suka, rasa peduli, terutama terhadap masyarakat, terhadap generasi muda nih. Kan Baik. banyak sekali nih gempuran budaya luar budaya ya, yang lain ya. K-pop lah, Ya. lagi barat, silakan. Benar. Bang Ardi. Jadi kita sedang berproses ya, mungkin ya. Dan sangat luar biasa kita bahwa kita memiliki Wali Kota Batam, Bapak Haji Amsakar Ahmad, dan Ibu Wakil Wali Kota Batam kita, Ibu Li Claudia, yang sangat support terhadap budaya kita, yaitu budaya Melayu. Salah satu dari 15 program prioritas beliau adalah memberikan tempat ya, wadah membuat satu tempat untuk paguyuban. Nah, salah satunya adalah budaya Melayu seperti itu. Nah, ada beberapa program kita di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentu bekerja sama dengan Lembaga Adat Melayu, ya, yang kantor kita sama ini di atas dan di bawah. Kita membuat dan baru juga selesai itu lomba cipta lagu Melayu Batam. Ya, Batam seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti dari RRI ini punya program-program Bu ya, juga yang bisa memperdengarkan. Kita punya 4 atau 5 sekarang itu lagu-lagu baru, di samping lagu ciptaan baru. Nah, kemudian kita ada satu program, yaitu bagaimana musik Melayu ini terregenerasi. Artinya kita mencari talenta-talenta muda yang bisa menyanyikan ya, memainkan musik-musik Melayu. Nah, salah satu tadi adalah Malaikustik, dan kita aktif go to school ya, di samping dengan museum kita memperdengarkan musik-musik itu. Dan di beberapa amenity yang menjadi menjadi aset kita mendengarkan lagu-lagu Melayu seperti ini. Memang ciptaan lagu Melayu itu belum terlalu banyak, tapi kita mendorong dengan lomba cipta seperti itu. Baik, supaya lebih berkembang juga ya. Tidak hanya usia tertentu, segmented nih, usia-usia tertentu, anak muda juga bisa berkreasi menciptakan lagu-lagu Melayu. Baik, Bang Ardi, saya mau beralih dulu ke Bu Ina nih. Bu, sebagai Kepala RRI Batam nih Bu, saya agak penasaran, RRI ini mengambil peran dalam menjaga dan menyiarkan langgam Melayu ini
sejauh apa promosinya, bagaimana kemudian bisa ikut mengambil bagian supaya identitas dari budaya lokal ini tidak hilang gitu loh, Ya. tergerus budaya. Baik, terima kasih Mbak modern. Pungki. Silakan. Selamat sore juga untuk pemirsa ya. Jadi RRI sebagai radio publik milik bangsa, kami punya visi untuk RRI. Visinya itu adalah sebuah media yang relevan, berdampak, kemudian inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Dan RRI sendiri di RRI Batam ini ada dua programa ya, ada dua programa, yaitu programa 1 dan programa 2. Programa 1 sendiri itu segmentasi pendengarnya adalah usia-usia di usia 30 sampai dengan 50 tahun. Kemudian programa 2 itu usia-usianya adalah usia 15 sampai dengan 30 tahun. Nah, disitulah RRI sebagai radio publik tadi ada nilai-nilai keindonesiaan itu kami benar-benar melestarikan atau menjaga dari langgam Melayu ini, budaya Melayu ini untuk supaya langgam Melayu ini bisa tetap di hati masyarakat, bisa menjadi suatu pilihan masyarakat untuk melestarikan dan menjaganya supaya tidak tergerus oleh zaman. Karena kita tahu saat ini banyak sekali anak-anak muda yang kiblat-kiblatnya kan ke barat-baratan gitu. K-pop, Korea, serba Korea-Koreanya. Padahal terutama di di Sumatera ini langgam Melayu tuh kalau kita dengarkan tuh musiknya aja sudah menyentuh. Kemudian syairnya juga syair-syair yang penuh dengan syair kebijakan seperti itu, syair-syair budi pekerti dan sebagainya, nasihat dan sebagainya. Nah, ini merupakan satu tugas yang memang dibebankan kepada RRI, menjadi tanggung jawab RRI untuk menjaga keberlangsungan budaya, baik itu berupa seni maupun berupa tari. Seperti tadi Bang Adi menyampaikan, kalau di Batam ini terutama tari persembahan itu kan identik dengan seni dan dengan musik Melayu juga kan. Nah, jadi itu RRI sangat konsen untuk melestarikan budaya Melayu. Baik. Tadi saya sudah tanyakan juga ke Pak Kadis nih, apakah ada program khusus dari Disbudpar? Kalau dari RRI sendiri bagaimana Bu Ina? Ada program khusus tidak? Iya. Ada program khusus di RRI, terutama di programa 1 ya. Jadi di programa 1 RRI Batam ini di frekuensi 105,1 FM dan kemudian kami ada stasiun relay di Karimun di 107,2 FM. Setiap pukul 11.30 sampai dengan pukul 13, kita ada satu program Rentak Melayu namanya Bang Ardi, Mbak Pungki. Jadi di program Rentak Melayu ini, selain itu berupa request dari pendengar, lagu-lagu khusus lagu-lagu Melayu, itu juga ada pantun-pantun. Jadi pendengar itu sebelum dia request minta lagu Melayu apa, mereka harus pantun dulu. Mereka harus pantun dulu, sehingga dan alhamdulillah program ini sangat menjadi idola kegemaran dari pendengar. Karena selain bersilaturahmi lewat udara, mereka juga pintar sekali berpantunnya. Kalau saya masih belajar pantun ini. Jadi mereka berpantun lucu-lucu sehingga visi misi dari RRI sebagai media yang memberikan edukasi, memberikan informasi, juga hiburan ini alhamdulillah bisa terlaksana seperti itu. Kemudian selain program Rentak Melayu di programa 1, kami juga setiap hari Senin pukul 20 sampai dengan 21 itu di programa 1 itu ada ngobrol bersama komunitas. Nah, komunitas di khusus hari Senin itu ada komunitas tentang budaya. Jadi komunitas budaya apa saja yang berkaitan dengan budaya Melayu itu kami bahas di situ. Baik. Ya, kemudian ada satu lagi kami berjaringan. Jadi ada RRI Batam, RRI Pekanbaru, kemudian RRI Bukit Tinggi, kemudian RRI Ranai. Itu kami membuat siaran berjaringan. Yang siaran berjaringan ini setiap Selasa pukul 20 bernama Pesona Nusantara. Juga bersama RRI Medan dan juga RRI Gunung Sitoli. Jadi kami pada saat itu bersama-sama menyiarkan tentang budaya, baik itu seni tari maupun seni musik langgam Melayu itu. Wow, ternyata banyak ya program di RRI. Kalau yang tadi berbalas pantun tuh saya pernah beberapa kali, karena saya juga mau belajar berpantun. Juga harus belajar ini ya. Obrolan ini menarik, tapi kita harus jeda dulu sejenak.
Pemirsa Batam TV tetap bersama kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore Hanya di Batam Televisi. UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam, hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman, dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Pemirsa Batam TV masih di program Dialog Khusus Pariwisata membahas mengenai langgam Melayu di era modern, warisan budaya yang tetap berdenyut. Tadi saya udah ngobrol dengan Bang Ardi dan juga Bu Ina. Tadi ngobrol mengenai posisi Kadisbudpar dan juga Disbudpar, begitupun dengan RRI dalam mempromosikan, dalam mempertahankan supaya budaya Melayu ini tidak tergerus zaman ya, terutama ada banyak sekali terpaan godaan budaya asing nih, budaya luar, budaya modern. Nah, itu yang mau saya tanyakan Bang Ardi. Tantangan terbesar yang dihadapi nih dalam menjaga langgam Melayu tetap hidup dan relevan, terutama di era digital. Iya. Bagaimana Bang mungkin Ardi? kita dari awal-awal tadi mungkin udah kita bahas juga Bu Nia ya, bahwa sekarang kan di era seperti ini, sekarang ini khususnya generasi muda ya, kita itu sangat terpapar ya, terbuka dengan informasi dari luar. Iya. Tidak ketinggalan itu musik. Jadi semua segmen ya, termasuk pemerintah itu harus mampu
apa ya namanya itu, Improvisasi. berreformasi kali ya, Iya. ya, terhadap pengaruh-pengaruh itu yang baik. nantinya berdampak pada anak-anak, generasi muda. Begitu juga dengan langgam, kita sendiri sedang berproses ya, mungkin ya, kita sedang berproses bagaimana lagu-lagu Melayu tadi, terutama hasil festival kita, dan sangat luar biasa hasil festival yang kita buat itu, Bu, sayembara yang kita buat itu, pemenangnya ada anak muda. Wow. Umurnya itu 35 ke bawah. Artinya ini tidak ditinggalkan oleh generasi itu. Tinggal lagi bagaimana nantinya musik itu bisa dinikmati kekinian. Ya. Artinya ada instrumen-instrumen yang memperkaya. Ya, kalau Melayu itu kan identik dengan akuardion, ya, mungkin baruas, ya, ada perkusi-perkusi, kemudian biola, ya, bunyi-bunyian seperti itu, ya, seruling dan sebagainya, ya, ada yang gedang tanja, ya, itu ala-ala. Mungkin juga di situ nanti bisa ada sentuhan-sentuhan musik yang lain, instrumen lain, bisa saja mungkin harfa dan sebagainya. Saya melihat ini musik Melayu secara umum ya, Bu ya. Ya, negara tetangga kita, saudara kita dari Malaysia itu sudah, kalau kita lihat ada Dayang Nur Faiza, itu sudah dimainkan dengan orkestra seperti itu. Ya, ini kita follow, kita harus seperti itu. Jadi kalau musik Melayu secara global, makanya dari awal tadi bilang Melayu ini tidak bisa kita kelompokkan secara teritorial ya, administrasinya itu jauh, dari mulai tadi saya bilang Patani sampai dengan Songkla, Aceh sampai ke DKI ya, Betawi sampai ke Kalimantan Barat, Sulu sampai dengan Filipina gitu. Artinya Melayu ini satu bangsa. Ya, itu sudah ada regenerasinya seperti itu. Mungkin kita lihat yang famous di kita seperti bisa diterima penyanyi kita itu siapa yang dari Riau Bengkalis itu siapa namanya lupa saya jadi seperti itu, ada Siti Nurhaliza ya kan, itu bisa diterima Bu ya. Ya, Iyeth Bustami, Iyeth Bustami bisa diterima. Sekarang ini kita lihat musik Melayu seperti ada kelompok musik dari apa itu juga udah mulai diterima ya, diterima masa apa. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya pemerintah. Nah, jadi implementasinya bagaimana, kita sedang berproses. Jadi saya punya namanya grup Melayu Malem Kustik itu ya. Ini sudah kita sampaikan. Nah, tunggu aja nanti gimana hasilnya dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya, salah satu menjawab. Dan kita mendorong kelompok-kelompok musik yang lain juga berlaku sama, ya Bu, berlaku sama. Kita punya satu event namanya Kenduri Seni Melayu yang sudah merupakan event Kementerian Karisma Event Nusantara. Ini salah satu wadah karena ini dipublish secara internasional. Jadi ini kalau ada ciptaan-ciptaan musik-musik Melayu ini bisa menjadi satu ajang ya untuk media promosi dan sebagainya. Di samping yang lain-lainnya dari sekolah-sekolah dan sebagainya. Jadi sesuai judul kita tidak akan ketinggalan ya, tetap berdenyut dianya, tetap berdenyut. Karena musik-musik Melayu itu penuh dengan nasihat, senda gurau ya, kemudian petuah, kata-kata bijak jadi gitu ya. Pantun pun jadi nyanyi gitu Bu ya. Banyak dari pantun-pantun jadi nyanyian gitu ya. Apalagi pantun itu sudah merupakan warisan budaya tak benda dunia. Ini artinya udah milik dunia nih pantun. Dan di lagu-lagu Melayu banyak sekali kita temukan itu adalah pantun-pantun yang dinyanyikan, diberi melodi yang menjadi lagu-lagu yang baik. Banyak ya. Ada, kalau kita lihat itu banyak sekali lagu-lagu yang baik ya, yang bisa kita terima lah ya, seperti itu.
Baik, Bang Ardi. Tadi saya tuh menangkap sedikit banyak bahwa ternyata sudah ada sudah ada langkah dari Disbudpar untuk juga masuk ke dunia pendidikan, mengenalkan budaya Melayu ini. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian berintegrasi dengan dinas terkait, mungkin masuk ke kurikulum kah atau ada ekstrakurikuler kah gitu. Sejauh yang saya tahu, sependek yang saya tahu, musik ini kan sesuatu yang kalau orang terbiasa dengar, dia lambat laun dia akan mulai suka. Seleranya sudah mulai berubah gitu. Bagaimana menurut Ya benar. Bang Jadi kita bekerja sama dengan Lembaga Adat Melayu yang sebentar lagi kita akan ada rapat kerja, ya. Dan rapat kerja itu akan tergambar program kita apa. Salah satu rekomendasi karena saya juga adalah salah satu ketua Lembaga Adat Melayu Kepri Kota Batam. Jadi tahu persis kita bagaimana spiritnya Lembaga Adat Melayu untuk bagaimana memproteksi, mensosialisasikan bahwa kebudayaan dalam hal ini lagu-lagu Melayu ya menjadi tuan di tanah sendiri seperti itu. Nah ini bukan tidak mungkin nanti masuk ke kurikulum seperti bukan itu aja, bahasa Melayunya, Arab Melayunya, ada aksara Melayu dan sebagainya. Ini kita akan menyampaikan ya masuk ke kurikulum kepada pihak-pihak terkait merupakan kurikulum. Tapi walaupun ya belum masuk mungkin ke kurikulum dalam artian musik-musik Melayu, namun kita sangat luar biasa Bu ya. Di sekolah-sekolah kita itu punya sanggar-sanggar. Ya, sanggar-sanggar itu dominannya adalah dance atau musik tari dan sebagainya itu yang bergenre Melayu. Ya, kalau kita lihat ini sangat luar biasa dari sekolah-sekolah kita, bukan SD, SMP, SMA, mungkin TK juga ya, seperti itu. Termasuk juga saya kemarin hadir di beberapa organisasi, mereka juga punya grup sendiri walaupun belum sehalus, sesempurna sanggar-sanggar profesional, artinya mereka sangat tertarik dengan kemelayuan itu tadi, yang merupakan jati diri dari daerah kita ya, Kota Batam seperti itu. Baik, Bang Ardi. Saya jadi pengen bertanya ke Bu Ina nih mengenai tadi karena membahas mengenai kemungkinan ada kurikulum, apakah disisipkan di era digital ini Bu. Kita terbiasa dengan konten creator lah. Dari RRI sendiri, sudut pandang mengenai konten-konten serupa tersebut, apakah ada dari RRI sendiri yang kemudian khusus untuk membuat konten yang bisa mengenalkan budaya-budaya Melayu, langgam Melayu khususnya kepada pendengar? Terima kasih Mbak Pungki. Jadi RRI itu saat ini tidak cuma bisa didengarkan lewat terestrial, jadi pesawat radio kemana-mana bawa begitu. Tapi RRI itu bisa didengarkan lewat RRI digital. Kita punya, jadi lewat handphone itu bisa kemana-mana, bisa mendengarkan RRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ada sekitar 70 stasiun RRI yang bisa didengarkan lewat RRI digital ini. Jadi salah satu hal yang juga sebagai salah satu cara RRI itu mensosialisasikan atau menjaga kelestarian dari langgam Melayu ini, kami juga tadi di RRI digital itu selain itu juga di RRI ini ada satu seksi baru ya, seksi baru itu konten media baru. Nah di konten media baru ini teman-teman tim konten media baru ini membuat beskad ataupun membuat upload di mana itu juga menampilkan lagu-lagu atau langgam Melayu tersebut. Dan saya mengamati sepertinya anak muda sekarang ini tidak terus sama sekali meninggalkan langgam Melayu, enggak. Saya selama di Batam ini, saya melihat setiap event-event tuh pasti ada lagu-lagu Melayunya, ada tari Melayunya, seperti juga kami di RRI ketika kami mengadakan kegiatan-kegiatan di luar studio, seperti dialog luar studio misalnya, itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman, entah itu berupa dialog atau berupa pagelaran, tetap ada lagu-lagu Melayu yang harus ditampilkan ataupun tari-tari Melayu yang harus ditampilkan. Di mana penampilnya, penyanyinya itu sekarang anak-anak muda. Saya pernah lihat saya sering datang di acara-acara itu juga grup-grup musik itu anak muda dengan lagu-lagu Melayu dengan suara yang bagus, tarinya juga bagus, penarinya juga penari anak-anak muda. Jadi seperti itu. Selain tadi kami pasti ada di semua multi platform ya, RRI itu ada di Facebook, kemudian ada di IG, kemudian ada di TikTok, kemudian di RRI digital. Kami selalu menyampaikan, kami selalu mengupload seni
baik seni musik maupun seni tari dari Melayu itu sendiri. Baik. Selain juga tadi setiap kegiatan kami di luar studio, kami selalu saya minta harus ada lagu Melayunya, harus ada tari Melayunya, seperti itu. Tapi Bu Ina ada tantangan tidak sih? Terutama kan kembali lagi, baik memang tidak semua meninggalkan budaya Melayu, tidak semua meninggalkan selera terhadap langgam Melayu, tapi kan setidaknya ada tantangan tersendiri nih, terutama dengan semakin banyaknya produksi konten, dengan banyaknya berbagai genre sekarang sudah mulai apapun diremix. Nah, kalau menurut Bu Ina sendiri gimana? Apa kira-kira tantangan yang sejauh ini dihadapi oleh RRI? Silakan Bu. Memang kita punya satu tugas tanggung jawab yang agak-agak berat, tapi saya yakin bersama Dinas Pariwisata kita bisa berkolaborasi bagaimana kita tetap bisa memunculkan seni Melayu itu. Nah, tantangannya memang terkadang kita tahu sendiri bahwa anak muda itu ini ya berkembangnya cepat banget ya Bang ya, berkembangnya cepat banget. Jadi sehingga bagaimana lagu-lagu Melayu itu bisa diimprovisasi atau mungkin dipoles dengan musik-musik yang kekinian. Nah, salah satu contohnya kami ada satu kegiatan ini. Insya Allah nanti tanggal 9 Agustus bekerja sama disupport dengan Dinas Pariwisata, kami mengadakan pagelaran dan lomba langgam Melayu. Ya, jadi kami sudah mulai awal Juli kemarin kami sudah upload spot promonya untuk usia anak-anak SMP. Jadi untuk usia 13 sampai dengan 20 tahun ya untuk SMP, 13 sampai dengan 16 tahun untuk tingkat SMP. Kemudian tingkat umumnya 17 sampai 35 tahun. Silakan untuk Anda, untuk pendengar RRI, untuk masyarakat umum yang ingin mengekspresikan, jadi punya kemampuan untuk bernyanyi lagu-lagu Melayu, mengekspresikan, siapa tahu jadi juara kan. Nah, silakan ikut lomba langgam Melayu. Jadi itu salah satu bagaimana bakti kami kepada Indonesia ya. Bagaimana peran RRI mengambil peran sebagai satu lembaga penyiaran publik yang melestarikan kebudayaan. Nah, disupport oleh Dinas Pariwisata. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung, sudah banyak yang daftar. Nanti akan kami pentaskan, akan kami lombakan insya Allah 9 Agustus di One Mall Batam mulai pukul 13. Nonton nanti Mbak Pungki harusan ya. Pak Ardi Winata tertarik untuk ikut atau tidak bisa ya? Kamu kehormatan. Kamu kehormatan tidak bisa ya. Persoalan usia. Nah, kalau misalnya usianya dipanjangin, ditambahin lagi saya ikut itu. Tapi dibatasi sampai umur 35 tahun. 35 tahun. Bagus sekali. Karena ada lagu ciptaan, kemudian harus ada yang nyanyinya. Seperti itu. Ini sangat luar biasa. Jadi memang kolaborasinya terasa nyata dari Disput, dari Disput fasilitasi untuk penciptaan lagu, dari RRI menyediakan perlombaan kompetisi untuk. Karena menyanyikan lagu Melayu itu beda ya, bukan dangdut kayak gitu, beda, cengkoknya itu beda. Karena mungkin saya bukan pencipta lagu, akan tahu kita bahwa ini lagu Melayu, yang ini dangdut, beda. Jadi hal yang berbeda. Jadi hal yang berbeda, cengkoknya itu beda, alunannya beda begitu ya. Banyak lagu-lagu bagus-bagus. Yang terakhir tadi saya lupa, baru ingat, Lebah Bergayut namanya. Ya itu juga lagi famous sekarang seperti itu ya. Saya sambil membayangkan Iyeth Bustami sama Siti Nurhaliza. Bagaimana? Betul. Bang Ardi dan juga Bu Ina, kita akan kembali, kita rehat dulu sesaat. Pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Dialog Khusus Pariwisata. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri.
Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore Hanya di Batam Televisi. UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGK Kota Batam, hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGK Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman, dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Itu Gazal. Pemirsa Batam TV masih di program Dialog Khusus Pariwisata membahas mengenai langgam Melayu di era modern, warisan budaya yang tetap berdenyut. Bang Ardi, Bu Ina, tadi kita sudah membahas mengenai peran Disbudpar dan juga RRI. Bagaimana tantangannya juga yang dihadapi dan bagaimana bisa berkolaborasi nih antara dinas-dinas terkait mengenalkan kepada dunia pendidikan terutama generasi muda saat ini. Saya tertarik karena tadi sempat dibahas mengenai kompetisi langgam Melayu, Bu Ina. Langgam Melayu ini kan salah satu jenis atau bukan genre juga, salah satu bagian dari musik Melayu. Betul atau salah ya, Pak Kadis? Yang maksudnya? Pak Kadis yang lebih. Ada langgam, ada zapin, ada gazal, betul. Iya, Nah, betul. pertanyaan saya agak keluar dari topik sebetulnya, tapi kenapa harus langgam Melayu yang kemudian dikompetisikan? Kenapa tidak? Lebih mudah itu. Lebih mudah, lebih dekat dengan masyarakat, terutama anak-anak muda, dan kebetulan kami juga ada acara rentak Melayu tadi. Jadi lebih umum deh ya. Baik. Nah, lalu bicara mengenai selera, tadi kan sempat juga dibahas mengenai selera, bagaimana supaya generasi muda ini tetap menyukai, tetap mengeksplorasi budaya Melayu. Salah satunya adalah musik Melayu, langgam Melayu, zapin ataupun gazal. Yang kemudian membuat saya penasaran adalah kalau kita bicara mengenai musik jazz nih, Pak Adi dan Bu Ina, jazz ini kan bisa dikawinkan dengan Melayu jazz, Chinese jazz. Nah, bagaimana dengan langgam Melayu ini? Apakah kemudian bisa dikawinkan dengan genre musik lain supaya bisa lebih diterima oleh masyarakat banyak? Silakan dari Pak Ardi atau Bu Ina. Boleh. Jadi
Bisa. Jadi musik Melayu itu sudah berkembang, Bu. Iya. Ya. Saya pernah dulu perform jazz Melayu. Ya. Karena jazz itu kan gabungan di beberapa alat musik ya, yang harmonis, Bu. Iya. Ya, yang lebih harmonis begitu. Alat-alat musik Melayu itu menarik. Ada arkuadion itu yang ditenteng ya, kayak kalau kita macam seperti tutsnya seperti piano ya Bu ya, ini kalau Iya, bisa di kita depan. lihat kan di sini. Kemudian kalau kemudian ada biola ya, ada perkusi meruas tadi, perkusi yang dipukul ya. Iya. Kemudian ada seruling. Nah, yang kalau gazal itu dia ada harmonium. Dia mirip seperti arkuadion, tapi dia lebih dia duduk. Ya. Baik. Dia duduk. Ya mungkin influence dari ada tabla, influence dari India Bu ya. Dia duduk. Kemudian juga yang unik alat petiknya gambus. Gambus ya. Gambus. Jadi ini sangat memungkinkan sekali untuk digabungkan dengan alat musik yang lain. Kalau genrenya jazz, mungkin jazz Melayu bisa. Tinggal lagi kita menunggu creator ya, atau kalau kita musisi lah ya, bagaimana musisi kita, khususnya musisi Melayu mengkolaborasi. Nah, kita sebagai government siap untuk memberikan space and time lah, memberi ruang dan waktu untuk itu. Kita menunggu ya seperti itu. Baik. Nah, saya tahu nih Mbak Pungki ini dia salah satu master ceremony untuk jazz Bu. Oh begitu. Sehingga siapa Dan tahu kita bisa dikolaborasikan. Iya, insya Allah kita antara nanti jazz dengan Melayu. Kita bulan November nanti ada, saya coba akan bicarakan, ada Batam Baja Fast ya, Batam Jazz and Fashion. Nah seperti itu, ini mungkin bisa hadir di sananya. Makanya tadi ada sedikit bilang kenapa langgam, mungkin kita the first ini mungkin langgam, karena langgam itu kayak lebih easy ya cara bernyanyinya. Cara bernyanyi langgam itu kalau feel saya ya, mungkin nggak tahu ya yang lain, itu lebih lebih universal ya. Daripada soalnya kalau gazal itu agak lebih spesifik karena dia punya skill sendiri gitu ya. Ya. Baik. Kalau kayak saya bisa mengilustrasikan, kalau gazal itu kayaknya nadanya langsung tinggi Bu, dan repeater. Diulang-ulang terus, tapi tinggi dia nadanya. nadanya. Ada cengkok-cengkoknya. Nah, gitu kalau yang langgam ini dia lebih mengayun, mendayu. Nah, nanti kalau yang lebih ekstrim lagi itu ada zapin. Zapin itu lebih energis, dia lebih perkusi mainnya. Lebih ngebeat ya. Nah, jadi ada juga di musik Melayu itu, langgam musik Melayu itu punya genre-genre sendiri. Baik. Jadi pengen nyanyi nih Bu. Boleh loh. Boleh. Oh iya lagu. Silakan. Barangkali ada satu lagu yang mau disebut. Apa kita cari penyanyi bener nanti? Baik. Bagaimana Bu Ina mengenai tadi yang disampaikan dengan Bang Ardi, saat ini hanya kompetisi langgam. Apakah memang kedepannya akan ada rencana Pasti ada. untuk membuat kompetisi serupa tapi lebih wide, range-nya tidak hanya langgam tapi juga ada zapin, mungkin boleh kolaborasi, yang penting ada sentuhan Melayunya lah gitu. Bagaimana Bu Ina? Insya Allah pasti ada. Jadi ini sebagai permulaan, sebagai awal. Pemanasan ya. Pemanasan, warming up gitu. Karena sekali lagi bahwa RRI tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi RRI selalu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga, dengan komunitas dan lain sebagainya, dengan pemerintah juga, dengan stakeholder. Salah satunya, alhamdulillah bertemu dengan beliau, Kadis Pariwisata Bang Ardi ini yang langsung pada saat itu beliau support. Kami merencanakan acara ini, kami sowan ke beliau, kemudian beliau support, dan jadilah lomba langgam Melayu ini 9 Agustus nanti, jangan lupa nonton. Dan selain itu kami juga di RRI ada satu program acara secara nasional namanya Musicpreneur. Jadi kami di Programa 2, terutama untuk anak-anak muda, itu setiap hari Jumat pukul 16 sampai dengan 17, kami mewadahi musisi-musisi lokal. Musisi-musisi lokal yang ingin go public. Nah, lewat Musicpreneur itu, jadi kami selain tadi ya, kami juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas musik, kami juga punya wadah
Musicpreneur ini yang ada di program Dua. Nah, ini baik. nanti RRI bisa berkolaborasi lebih erat, lebih mesra dengan Siap. Dinas Pariwisata. Untuk tadi kalau ini tadi Bang Adi menyampaikan ini sebagai pemanasan, sebagai awal mula, nanti insya Allah ke depan kita bisa bikin yang lebih Insya Allah. wah, lebih baik. Siap support. semarak dan meriah begitu. Ya. Siap support. Terutama juga karena tadi musicpreneur, jadi bisa ada pelaku usaha juga ya Bang yang bisa ikut di Iya. Gaet Iya, supaya bisa. mungkin yang manggung jangan cuma bawain Top 40 dong, tapi juga bawain Langga Melayu sekali-sekali Zapi nih. Iya. Top 40 kan bisa rata-rata gitu ya Top 40. Oke, kayak kita udah tahu nih pasti western lagi nih. Iya. Nah, ternyata sekarang wah ternyata ada Zapin, ayo kita Iya. ngedance bareng gitu kan bisa Harapannya jadi. seperti itu. Ya bisa. Baik. Ya, makanya kita menunggu ini Bu ya, RRI sudah menyediakan platform atau menyediakan tempat ya Iya, itu untuk iya. musik apa tadi Bu, Musicpreneur musicpreneur di program Jadi Dua. dimanfaatkan. Nah kita menunggu bagaimana musisi Batam ataupun musisi mana ya Kepri deh Iya. itu ambil segmen Melayunya ini dibuat sedemikian rupa pasti unik. Karena Baik. saya pikir dunia sekarang sudah kembali Bu ya. Iya. Yang etnik itu kayaknya kembali Lebih, lagi deh. iya, lebih ini lebih menarik Ya lebih sekarang menarik. ini. Iya. Kalau kita lihat kan ada penyanyi kita yang sudah go international, Niji ya namanya, Niki ya, Niki. Niki ya. Niki itu kan ada gamelan-gamelannya di musiknya itu, walaupun musiknya Iya. walaupun lagu lama. Iya. Itu sudah go. Berarti itu saya pikir bagus banget ya. Karena alat musik kita yang tradisional itu banyak Bu di Kalimantan, Sulawesi, apalagi dari Batak ya, belum mungkin dari Jawa lagi, dari Irian itu banyak alat musiknya yang sangat menarik ya Iya, untuk unik, diolah. unik, Nah, khusus menarik. Melayu yang saya sebutkan tadi harmonium, aquadion, tadi kan ada gambus. Ini mungkin tinggal musisi ya, karena Iya. kita ini bukan apanya, Bu, Pelaku. bukan pemusiknya ya, Iya, pelaku. penikmat kita lebihnya. Iya, penikmat. Nah, kita menunggu. Nah, ini dalam kesempatan yang sangat luar biasa di Batam TV ini, ayo ya kita bisa kolaborasi ya Bu ya. Iya, siap. RRI menyediakan space-nya, mungkin Iya. saya menyediakan materinya. Iya. Ayo kita bisa kolaborasi. Siap. Baik, Bang Ardi tadi juga kan sempat dibahas mengenai paguyuban komunitas Melayu semacam itu. Bisa diceritakan lebih lanjut tidak ya? Tadi yang sempat dibahas di awal paguyuban bahwa Disbudpar bekerja sama dengan Pemko atau apa ya tadi? Oh tadi, Ya, gini, betul. Apakah ada hubungannya 15 dengan- program pokok wali kota, program prioritas Bapak Amsyakar Ahmad, Bu Wali Kota Batam, dan Ibu Wakil Wali Kota Batam, Ibu Li Claudia Chandra, yaitu membuat ya sentral tempat perform paguyuban. Baik. Nah ini dia, kita merencanakan tuh Gedung Beringin ya. Oh, Ini namanya itu Gedung Beringin. Ada yang di Sekupang, itu sudah ada kajian akademisnya saya. Kemudian insya Allah tahun ini juga ada DED, Detail Engineering Design-nya. Kemudian kita bangun. Nah ini menjadi wadah nanti untuk paguyuban yang, kalau kita bilang paguyuban itu genrenya kan pasti kebudayaan ya Bu Iya. ya. betul. Itu bisa perform di sana. Baik, Ya. salah satunya adalah Nah, salah musik satu Melayu. mungkin nanti Iya, wow. bisa Bisa di- bukan on on air saja tapi apa itu off air. namanya ya, perform langsung Off live air ya, ya, live iya, seperti off air itu. bisa, iya. Bukan nggak mungkin Siap, ya. siap. Kita siap kolaborasi nantinya. Wow, luar Karena biasa. gedung itu nanti Taman Budaya namanya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi ownernya dia Bu. Iya. Pemerintah tapi melalui Iya. Dinas Kebudayaan. Iya. Bisa saja. Siap bisa Baik. berkolaborasi secara on Siap, air-nya Bu. maupun off air-nya, karena kami Baik. juga ada live YouTube-nya di RRI Iya. Batam ini. Sangat luar biasa. Bicara mengenai live YouTube nih ya Bu Ina. Ini kan sudah eranya podcast dan tadi juga YouTube. Ada tidak platform khusus gitu yang dibuat oleh RRI khusus spesial untuk budaya Melayu, musik Melayu? Ada tidak Bu? Iya, sangat ada. Oh ya? Iya, sangat Wow, ada. Di silakan, program Bu. satu. Jadi untuk podcast sendiri di RRI ini kami menyelenggarakan podcast dalam setahun itu ada sekitar 24 podcast ya, yang diselenggarakan yang wajib dikerjakan oleh RRI, dan salah satunya kami juga punya satu acara namanya obrolan budaya. Obrolan budaya itu mengangkat budaya, dan budaya itu tidak cuman budaya tentang benda, budaya tentang sejarah, tapi kami angkat salah satunya adalah musik dari Luar Langga biasa. Melayu ini, dan
tidak cuma khusus mengangkat musik langgam Melayu, tapi ketika setiap ada obrolannya, itu backgroundnya itu pasti selingannya, jedanya itu mesti ada lagu Melayunya, ada tari Melayunya, seperti itu. Oh begitu Ibu ya. Iya. Jadi kalau kita bicara budaya itu, mungkin dalam kesempatan ini juga bisa saya sampaikan salah satu mungkin nanti inspirasi bagi RRI bahwa budaya itu secara aturan, secara undang-undang ya, undang-undang kebudayaan itu ada 10. Jadi jadi inspirasi jadi untuk bisa ditampilkan nanti di RRI salah satunya, mungkin di Batam TV itu mulai dari sastralisan, bahasa sastralisan, teknologi tradisional, olahraga tradisional, permainan rakyat, manuskrip, ritus, kemudian seni pertunjukan sampai dengan pengetahuan tradisional, ya seperti menu-menu itu menu-menu masakan. Lagi tren banget itu ya, kuliner. Pengetahuan. Kalau teknologi seperti menenun, ATM alat tenun muka mesin, membajak sawah, membatik, itu teknologi. Kemudian termasuk ritus, bukan upacara-upacara, itu kebudayaan. Sampai dengan bahasa, kemudian ada monolog atau berceloteh, ya kalau kita stand up comedy kali ya, itu budaya Bu ya. Terus sampai dengan cagar budaya. Kalau Ibu bilang benda, kita punya museum namanya cagar budaya. Dan kita sudah punya tim ahli cagar budaya yang disertifikasi Kementerian Kebudayaan ya Bu ya, dan Ristek ya, seperti itu. Ya seperti itu. Baik, Bang Ade dan juga Bu Ina. Nanti masih ada pertanyaan lanjutan, tapi Pariwira kembali. Pemirsa tetap bersama kami di program Dialog Khusus Pariwisata. Kami akan kembali sesaat lagi. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore Hanya di Batam Televisi. UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda.
Baik pemirsa Batam TV, di segmen terakhir program Dialog Khusus Pariwisata dengan Kadis Budpar kita sore hari ini Pak Ardi Winata dan juga Kepala RRI Batam Ibu Ina, yang biasa dipanggil Ibu Ina ya Bu. Baik, iya. Bang Ardi, tadi saya belum menanyakan mengenai sejauh mana dampak ekonomi kreatif nih menyangkut budaya Melayu ini, terutama akan ada kompetisi langgam Melayu dan juga pariwisata Batam secara umum. Apakah akan ada yang datang kira-kira dari negara tetangga? Silakan. Baik. Jadi apapun kegiatan itu pasti memberikan dampak ekonomi Bu ya bagi kita ya, bagi masyarakat dan sebagainya, apalagi event. Event ini adalah cara cepat untuk mendatangkan wisman. Nah, jadi dari eventnya RRI ini saya sudah menyampaikan ke teman-teman, ke travel agent, teman-teman yang pengen tahu bagaimana sih sebenarnya lagu Melayu itu ya. Kalau pas ada tamu dan sebagainya, ini sudah kita informasikan untuk datang beramai-ramai di One Batam Mall di tanggal 9. Baik. Yang akan ada lomba langgam Melayu seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti dari hadirnya visitor tamu-tamu ini akan memberikan dampak. Pasti mereka ke One Batam Mall belanja ya Bu ya, makan lah, ya beli shopping lah dan sebagainya, bukan hanya menonton. Nah, ini dia dampak dari satu event itu. Dan kita juga bersama Ibu berencana ya Bu, bagaimana mungkin juga ada bazar-bazarnya Bu ya di sana. Kalau perlu mungkin kuliner Melayu kayak gitu ya, karena gendernya Melayu mungkin jual baju. Nanti kita cari baju apa, baju kebaya labuh ya. Kalau orang Melayu namanya kebaya labuh. Mau tahu, jadi kalau Pungki besok, mana ya kebaya labuh, ada di situ ya. Baju teruk belanga, kemudian ada cekak musang. Ini tinggal kita koordinasi, waktunya masih ada ya Bu ya. Hal-hal seperti itu bisa kerjasama dengan Dekranasda Kota Batam, bisa kerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Jadi dampak ekonomi dari apapun event, termasuk event langgam ini pasti cukup besar seperti itu ya. Ya. Baik, Bang Ardi. Dari Ibu Ina, ada yang mau disampaikan lagi mengenai kompetisi langgam Melayu tanggal 9 nanti? Baik, terima kasih Mbak Pungki dan juga untuk pemirsa Batam TV ya. Jadi sekali lagi ini untuk pendaftarannya dibuka sampai 31 Juli. Nah, masih lama ya. nih, 31, masih ada pendaftaran. Masih ada waktu. Untuk pemirsa, untuk kategori SMP itu usia 13 sampai dengan 16 tahun. Kemudian kategori umum usia 17 sampai dengan 35 tahun. Silakan pemirsa bisa menghubungi Ahyar Sahar ya. Nomor teleponnya 081 6924 7600 atau bisa datang langsung ke RRI Batam. Iya. Baik. Kalau boleh sekalian closing statement Bu Ina, kemudian nanti dilanjut oleh Bang Ardi. Baik. Silakan Bu Ina. Terima kasih untuk Mbak Pungki dan juga untuk Batam TV dan untuk pemirsa Batam TV bahwa langgam Melayu yang merupakan salah satu seni tradisional dari Melayu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk selalu melestarikan dan menjaga keberlangsungannya, dan RRI Batam khususnya sebagai radio publik sudah insya Allah mengambil peran untuk melalui siaran-siarannya, melalui programanya, kemudian melalui beberapa produk acaranya seperti filler, kemudian dialog, kemudian juga pagelaran dan pentas-pentas. Insya Allah kami berkomitmen untuk menjaga kelestarian budaya Melayu, terutama juga langgam Melayu. Baik, terima kasih sekali Bu Ina. Silakan Pak Ardi Winata untuk closing statement-nya. Ya, sebenarnya masih pengen ya, tapi durasi kali ya. Kalau bicara budaya ini memang nggak habis-habisnya. Ya Pungki ya, Bu Ina ya. Jadi karena budaya itu adalah ciri khas bangsa. Ya, jadi karena kita di bumi tanah Melayu seperti ini, tentunya budaya Melayu. Kita ucapkan terima kasih ya kepada Radio Republik Indonesia Batam yang menyelenggarakan event langgam Melayu ini. Artinya kelihatan kolaborasi kita bahwa Melayu itu bukan hanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, bukan hanya Lembaga Adat Melayu Kota Batam, tapi sudah menyentuh
ke berbagai macam institusi termasuk Radio Republik Indonesia dan termasuk di Batam TV ya. Jadi kalau istilahnya takkan Melayu hilang di bumi ya, seperti itu. Dan kita juga sangat berterima kasih kepada Lembaga Adat Melayu Kepri Kota Batam. Jadi istilahnya harus sebut Kepri dulu ya. Lembaga Adat Melayu Kepri Kota Batam yang juga selalu mensupport Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, dan tentunya saya sebagai salah satu ketuanya juga mengucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Langgam Melayu ini. Sukses selalu. Dan kita jangan lupa di tanggal 9 Agustus 2025 di One Batam Mall. Ayo kita datang berbondong-bondong melihat beginilah kearifan lokal kita Melayu melalui lagu seperti itu. Boleh dong Bang Ardi dicontohkan sedikit aja. Sedikit, aduh. Mohon maaf ya. Sebagai Bapak Kadis. Iya, kalau penyanyi-penyanyi Melayu Batam itu seperti ada Pak Diansa, ada Bu Nora, kemudian ada Bu Teti, ya. Ini antara lain lah ada Pak Raffi, pimpinan Melayu Akustik. Ini mohon maaf kalau mungkin salah ya, kurang bagus Bu ya. Seperti lagunya itu penuh dengan nasihat. Yang paling saya suka itu salah satunya adalah lagu judulnya saya lupa ini Bu. Ya, lagunya seperti ini. Tuai padi antara nampak, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Nah, seperti itu. Pantun itu. Dalam artinya itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih sekali Bapak Nuprendes Adi Winata dan juga Ibu Kusuma Winahyu sudah hadir di studio Batam TV sore hari ini. Pemirsa, demikian tadi Dialog Khusus Pariwisata. Kami akan kembali dengan program-program lainnya. Untuk itu saya Pungki pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.